Dari Ma'had Al-Ukhwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita pada saat sekarang ini adalah dipilihnya kita oleh Allah. Allah telah memilih kita untuk mendengarkan ilmu. Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, di antara sekian banyak saudara-saudara kita, sekian juta, Allah pilih kita untuk mendengarkan ilmu pada saat sekarang ini. Dan perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu agama ini, ilmu agama kita, kecuali buat hamba yang dicintainya, kecuali buat hamba yang dipilihnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran, ilmu agama. Kami wariskan kitab ini, kami berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih, istafaina, kami pilih dari hamba-hamba kami. Terlebih khusus yang hadir di dalam majlis ini, yang datang ke masjid ini, sungguh Nabi kita, Nabi yang mulia, telah bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yurid illa an yata'allama khairan
atau yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh. Barang siapa yang datang ke masjid, kita telah datang ke masjid ini. Barang siapa yang datang ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji. Pahala haji. Haji yang bagaimana? Taman hajjatuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sempurna hajinya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, di antaranya dalam kitab Sahih At-Targhib. Masyaallah muslimin, cuma dengan melangkahkan kaki ke masjid dapat pahala haji, sempurna hajinya. Hadis ini sahih, wajib kita mengimaninya. Bukan berarti hendak menghalangi kita untuk berangkat haji, tidak. Kerinduan kepada Baitullah ada dalam diri setiap orang yang beriman. Akan tetapi begitu besar, begitu penyayangnya Allah, begitu luasnya rahmat Allah, begitu besar pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Subhanallah. Dengan melangkahkan kaki ke masjid menuntut ilmu atau mengajarkannya, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Kerugian apa lagi yang ada di majlis ilmu? Gak ada. Gak ada. Bahkan ma'asyiral muslimin, di antara fadilah, di antara besarnya ganjaran duduk di majlis ilmu, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Kita semua berdosa. Kita semua memiliki masa silam yang berbeda-beda. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Mungkin kita pernah berdosa kepada anak kita, berdosa kepada keluarga kita, berdosa kepada istri kita, berdosa kepada orang tua kita. Mungkin dahulu kita pernah membuat orang tua kita menangis, dan membuat orang tua menangis adalah durhaka, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa buka'ul walidaini minal 'uquq. Membikin kedua orang tua menangis adalah bentuk kedurhakaan. Mungkin kita pernah durhaka kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah durhaka kepada Allah. Nah, dengan datang ke majlis ilmu, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita. Ya, karena di dalam majlis ilmu terdapat fadilah menggugurkan dosa. Dengarkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya inna lillahi malaikatan, sungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang berputar di dunia mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di dalamnya terdapat mengingat Allah, termasuk majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Jangan kita menduga majlis zikir cuma majlis yang diucapkan subhanallah, alhamdulillah saja. Tidak. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Sungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang mencari majlis zikir yang ada di atas dunia ini. Apabila mereka menemukan majlis zikir, maka para malaikat tersebut berkata kepada teman-temannya, para malaikat, halummu ila hajatikum, kemari, ini yang kalian cari. Lalu para malaikat tersebut saling menaungi sampai ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya, kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikatnya dan Allah lebih tahu. Pertanyaan Allah bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikatku, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di saat mereka duduk di majlis ini, apa yang mereka ucapkan? Malaikat menjawab, yusabbihunak
wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, hamba-hambamu itu bertasbih kepadamu, bertakbir, memujimu, mengagungkanmu ya Allah. Kemudian Allah balik bertanya, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Mereka bertasbih di masjid tersebut, bertakbir di masjid tersebut, apakah karena mereka pernah melihatku? Kata malaikat, tidak. Mereka tidak pernah melihatmu ya Allah, tidak pernah melihat engkau ya Allah. Kemudian kata Allah bertanya untuk selanjutnya, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihatku? Kata para malaikat, kalaulah seandainya ya Allah mereka hamba-hambamu ini pernah melihat engkau, niscaya mereka akan lebih dahsyat lagi di dalam beribadah kepadamu, lebih rajin lagi dalam beribadah kepadamu, dan lebih memujimu lagi, lebih mengagungkan engkau lagi ya Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai para malaikatku, apa yang mereka minta? Apa yang mereka harapkan? Mereka datang ke majlis ini, apa yang mereka harapkan? Kita tidak datang ke majlis ini mengharapkan uang, tidak datang mengharapkan apapun. Apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat menjawab, ya Allah, mereka mengharapkan surga. Mereka berharap surga. Kata Allah, apakah pernah mereka melihat surga? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Lalu bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat surga? Malaikat pun menjawab, ya Allah, kalaulah seandainya mereka pernah melihat surga, maka niscaya mereka akan lebih haus lagi, dan mereka akan lebih berharap lagi, berusaha lagi untuk mendapatkannya. Subhanallah. Lihat. Kemudian Allah bertanya selanjutnya, wahai para malaikatku, hamba-hambaku yang ada di majlis tersebut, mereka minta perlindungan dari apa? Apa yang mereka takutkan? Mereka minta berlindung dari apa? Kata para malaikat, mereka minta berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Jawab malaikat, tidak. Kalaulah seandainya mereka pernah melihat neraka, bagaimana? Kata para malaikat, kalaulah seandainya mereka pernah melihat neraka, niscaya mereka akan lebih lari lagi daripada neraka, lebih takut lagi daripada neraka. Subhanallah. Kemudian, ma'asyiral muslimin, apa kata Allah selanjutnya? Kalaulah demikian, apa kata Allah? Kemudian Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikatku, jikalau seandainya itu yang mereka harapkan, jikalau seandainya mereka benar-benar berlindung dan meminta perlindungan daripada neraka, itu tujuan mereka datang ke majlis ilmu, apa kata Allah? Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Maka saya jadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi bahwasanya aku sungguh-sungguh telah mengampunkan dosa-dosa mereka. La ilaha illallah. Subhanallah. Kalau seandainya benar demikian, maka aku jadikan kalian wahai para malaikat sebagai saksi. Allah menjadikan malaikat sebagai saksi. Makhluk-makhluk yang mulia ini dijadikan oleh Allah sebagai saksi bahwasanya Allah benar-benar mengampunkan dosa-dosa orang yang hadir di majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, siang dan malam kita berdosa. Siang dan malam kita mendapatkan nikmat dari Allah, tapi siang dan malam pula kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga dengan hadir di majlis ilmu ini Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita. Gak ada guna hidup kita ini kalau seandainya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa guna kita hidup? Apa untung ibu kita melahirkan kita kalau seandainya neraka juga tempat kembali kita? Apa guna kekayaan yang kita miliki? Apa guna salat kita? Apa guna zakat kita? Apa guna puasa kita kalau ridha Allah makin jauh dari diri kita? Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh
Kalau seandainya Allah tidak mengampunkan kita, kepada siapa kita minta ampun kalau bukan kepadanya? Maka kita berharap kepada Allah dengan majlis ilmu ini, semoga Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, kita berharap kepada Allah bimbingan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita dengar bersama insyaallah taala dalam pertemuan ini sebagaimana yang diumumkan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan keluarga. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memuliakan salah seorang hambanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menyayangi salah seorang hamba daripada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut menjadi seorang hamba yang berbuat baik kepada keluarganya. Apabila Allah ingin memuliakan salah seorang hamba daripada hamba-hambanya, maka Allah jadikan hamba tersebut orang yang paling baik kepada keluarganya. Pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafah. Kalau seandainya seorang hamba ditakdirkan untuk menjadi hamba yang hina di mata Allah, hamba yang celaka di mata Allah, maka Allah jadikan hamba tersebut hamba yang jahat terhadap keluarganya, hamba yang zalim terhadap keluarganya. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, begitu dia keluar dari rumahnya, begitu ramahnya, begitu santunnya kepada atasannya, begitu ramahnya kepada tetangganya, begitu baiknya, tapi tatkala dia masuk ke dalam rumahnya, begitu kasarnya dia kepada istrinya, kepada anaknya. Perhatikan, subhanallah. Coba kita dengar di saat kita lagi duduk, khususnya para bapak-bapak, maaf saya sebelumnya, maafkan saya. Kalau seandainya kita lagi duduk bersama bapak-bapak, kemudian ada salah seorang di antara kita berdering bunyi HP-nya. Kemudian dia menjawab, halo, assalamualaikum, gimana kabarnya? Wah, kalau lembut sekali, itu biasanya bukan dari istrinya. Tapi kalau assalamualaikum, salam, ada apa? Itu kebiasaannya dari, subhanallah, kenapa kok begitu lembutnya dia berbicara kepada orang lain dan begitu dinginnya dia berbicara kepada istrinya? Bukankah istri orang yang paling berhak mendapatkan akhlak lembut kita? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Banyak dosa kita, masyarakat muslimin. Benarkah seperti ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Perhatikan, sebaik-baiknya kamu. Jadi orang yang baik adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Maka hendaklah yang hadir di hadapan saya, para bapak-bapak kaum muslimin, setiap suami, kita semua, setiap suami hendaklah dia merasakan, meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan ruku', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud, meletakkan jidatnya sujud kepada Allah.
Beliau juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahagiakan keluarga beliau. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, dengan haji, dengan berjihad, beliau juga mendekatkan diri kepada Allah dengan memasukkan kebahagiaan di dalam hati keluarga beliau. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan saudaramu yang muslim? Kalau seandainya membahagiakan saudara saja adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, apalagi membahagiakan istri, apalagi seorang istri membahagiakan suaminya. Subhanallah. Maka ikhwan sekalian a'azzakumullah, perhatikanlah hal yang sangat penting ini. Jangan kita mencari pahala jauh-jauh sementara pahala yang besar dekat kita abaikan. Hendaklah setiap suami benar-benar merasakan bahwasanya berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, dia adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat besar sekali. Wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat umat beliau berkumpul terbanyak di zaman hidup beliau, di masa hidup beliau, yaitu di saat haji wada', di saat hajjatul wada'. Kalau seandainya kita mengetahui kapan berkumpulnya umat Rasulullah paling banyak jumlahnya di zaman hidup Rasulullah, maka jawabannya adalah di saat hajjatul wada'. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat, dan di antara wasiat besar yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat tersebut yaitu kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira. Sampaikanlah wasiat berbuat baik kepada para wanita, kepada istri. Perintah berbuat baik kepada istri terlebih khusus. Dia adalah perintah yang Allah turunkan dari atas 7 langit. Allah turunkan dari atas 7 langit. Kata Allah dalam surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan istrimu, dengan mereka dengan cara yang baik. Subhanallah, kalaulah seandainya ayat ini diamalkan oleh setiap suami, maka tidak akan ada seorang suami pun yang akan menyakiti istrinya. Kalaulah seandainya ayat ini diamalkan oleh setiap suami, maka kita akan dapatkan suami-suami yang begitu pemaaf kepada istrinya. Maka ikhwan sekalian azzakumullah, di sini saya lebih fokus membahas berbuat baik kepada istri, karena istri lebih sering dizalimi ketimbang anak. Seorang wanita, layaknya seorang wanita, seorang istri apabila dia disakiti, apabila haknya tidak dipenuhi, dia akan merasakan kepedihan, karena dia adalah bawahan. Dia merasakan pedih, dia merasakan sakit, seolah-olah dia merasakan kegagalan bukan cuma dalam rumah tangganya, tapi kegagalan dalam hidupnya. Sebagian istri di saat dia dizalimi, dia tidak tahu hendak kemana. Dia hendak pergi, kakinya terikat dengan tali pernikahan, kakinya terikat dengan anak-anaknya. Dia tetap di rumah, dia akan terus disakiti oleh suaminya. Maka seorang istri yang sering dikasari oleh suami, disakiti oleh suami, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kadang untuk mengadu pun dia tidak bisa. Untuk mengadu ke orang tuanya, kadang dia juga takut. Mengadu kepada saudara kandungnya, kadang dia juga takut.
maka pada saat tersebut kaduannya tertuju kepada pencipta langit dan bumi. Maka takutlah kepada Allah, wahai para suami, di saat manusia lemah ini, apabila dia telah mengadu kepada pencipta langit dan bumi, maka sungguhnya sang suami yang zalim pada saat tersebut telah berhadapan kepada Rabb yang Maha Kuat, pada Rabb yang mengabulkan doa. Subhanallah. Bahkan ada di antara istri untuk mengadu kepada Allah pun kadang dia tidak kuat, karena di dalam hatinya masih tertanam cinta kepada suaminya. Dia takut suaminya tertimpa bala, tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah heran, tidaklah aneh kalau ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya menzalimi hak istri itu lebih besar dosanya daripada istri menzalimi hak suami. Maka ikhwan sekalian, a'azzakumullah, khususnya kepada para suami, ingatlah selalu bahwasanya menyakiti istri adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti istri adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengingat, saya bisa memarahi istri saya bisa memukulnya, saya bisa membentaknya, maka ingat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berkuasa atas kita. Jauh lebih berkuasa atas kita. Maka tidaklah berlebihan rasanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang penyayang, begitu mencemaskan nasib para istri. Rasulullah cemas kalau seandainya para wanita-wanita umat Rasul disakiti. Beliau berkata dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, Allahumma inni uharriju haqqadh dha'ifain al-yatim wan nisa. Ya Allah, Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguhnya saya mencemaskan nasib, sungguhnya aku mencemaskan hak dua makhluk yang lemah. Saya mencemaskannya, ya Allah. Siapa? Anak yatim dan wanita, para istri. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat suatu hari istri kita berbuat kesalahan, maka maafkan. Saya teringat hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya berapa kali disyariatkan bagi seseorang untuk memaafkan budaknya, budak hamba saya. Ya Rasulullah, dalam satu hari berapa kali disyariatkan untuk memaafkan budak hamba saya? Rasulullah diam, enggak jawab. Sahabat tersebut enggak putus asa bertanya kedua kali, ya Rasulullah, sungguhnya berapa kali bagi kami dibolehkan, disyariatkan untuk memaafkan budak kami dalam sehari? Rasulullah diam. Yang ketiga bertanya lagi, ya Rasulullah, dalam sehari berapa kali kami disyariatkan untuk memaafkan budak kami? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 70 marrah, 70 kali. Berarti apabila seorang memiliki hamba sahaya budak, disyariatkan oleh Rasulullah, maafkan dia sampai 70 kali dalam sehari. Kalau seandainya hamba sahaya disyariatkan maafkannya 70 kali, apalagi seorang istri. Subhanallah. Apalagi seorang istri. Saya teringat kisah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sahabat yang terkenal keras, sahabat yang terkenal jago perang, jago gulat, suka mukul. Suatu hari ada seorang Arab Badui, Arab dusun, bertengkar dengan istrinya. Sang istri pun melawan.
Mungkin sama-sama Badui. Sang istri melawan. Lalu sang Badui tersebut dia teringat, ini istri seperti ini, kalaulah saya laporkan kepada Umar bin Khattab, maka niscaya dia akan dihukum oleh sang khalifah. Akhirnya beliau di tengah cacian istrinya, di tengah makian istrinya, dia keluar dari rumahnya. Dia pergi ke rumah Umar bin Khattab sang khalifah, hendak mengadukan istrinya, berharap sang istri dihukum oleh sang khalifah karena istrinya sudah keterlaluan durhaka. Pergilah beliau ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Begitu beliau sampai di rumah Umar bin Khattab, belum lagi beliau mengetuk pintu, beliau terdengar ternyata di dalam rumah Umar bin Khattab terjadi apa yang terjadi di rumahnya. Istri Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga bertengkar dan lagi menghardik Umar bin Khattab. Tapi sang Umar anehnya kok gak melawan ya. Padahal kalau dibanting sama Umar mungkin patah. Kok gak melawan? Akhirnya sang Badui pulang. Keesokan harinya dia bertanya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kemarin saya bertengkar dengan istri saya, sang istri menghardik saya, mencaci maki saya. Saya hendak mengadukannya kepada engkau, tapi saya temukan apa yang terjadi di rumah saya terjadi juga dalam rumahmu. Tapi yang aneh, wahai Amirul Mukminin, wahai sang Khalifah, kenapa engkau tidak melawan? Bukankah engkau memiliki kekuatan dan kekuasaan? Apa kata sang Umar radhiyallahu taala? Bagaimana saya akan menyakiti istri saya padahal dia telah melahirkan anak-anak saya, padahal dia telah memasakkan makanan buat saya, dia telah berkhidmat kepada saya, makanya saya diam. Subhanallah. Maka ikhwan sekalian azakumullah, ini yang harus diingat. Maafkan istri, maafkan. Kalaulah seandainya memaafkan budak saja disyariatkan 70 kali dalam sehari, apalagi memaafkan istri. Subhanallah. Maka seorang suami harus ingat, tidaklah ada seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepadanya dalam hidupnya. Tidak ada seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya kecuali Allah akan menyayanginya di saat sakratul mautnya. Seorang syekh bercerita di Madinah. Syekh tersebut berkata, di salah satu majelis ilmu, saya temukan salah seorang jamaah datang ke majelis ilmu membawa anaknya yang masih di usia muda, sangat muda sekali. Bukanlah keanehan sang anak datang bersama bapaknya, tapi yang aneh saya lihat, saya menemukan anak tersebut begitu berbaktinya dengan bapaknya. Kan kalau kita masuk ke dalam masjid kan sendal harus diletakin di luar, tapi kalau masuk Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, sendal dibawa ke dalam, kan begitu. Nah, sang anak begitu dia masuk ke masjid, dia bawa sendal bapaknya, kemudian dia berikan bapaknya minum, begitu berkhidmat luar biasa. Ini anak berbakti kepada orang tuanya luar biasa sekali. Apa rahasia ini? Mesti ada ketaatan yang dia telah berbuat sehingga Allah memberikannya balasan mendapatkan anak yang begitu berbakti kepadanya. Akhirnya penasaran tersebut tidak tertahankan dan dia bertanya kepada sang bapak, wahai bapak, saya bertanya kepada anda begitu mendapatkan anak yang begitu berbaktinya, apa dibalik ini semua? Ceritakan kepada saya. Apa kata bapak tersebut? Ya, demi Allah, saya menikahi ibunya anak ini dan kami hidup bersama selama 20 tahun, lalu dia meninggal dunia. Dan demi Allah, selama 20 tahun dia tidak pernah tersenyum kepada saya. Allah Akbar. Selama 20 tahun istrinya gak pernah senyum. Tapi subhanallah, walaupun sang istri tidak pernah senyum, tapi sang suami yakin
dengan berbuat baiknya dia kepada istrinya, Allah akan mengganjarinya dengan ganjaran yang luar biasa. Sehingga tatkala sang istri meninggal dunia, Allah mengkaruniakannya anak yang berbakti kepada dirinya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususnya kepada para bapak, kepada para suami. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh kita para suami. Beberapa kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada istri-istri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada istri bukan cuma memberikan uang, bukan cuma memberikan perhiasan dan kemewahan, tidak. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan ini yang sering diabaikan. Kewajiban seorang suami atau hak sang istri yang harus ditunaikan oleh suami, yang pertama adalah haqqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sang istri berhak mendapatkan perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan apabila melakukan kesalahan dan kemungkaran. Dengan bahasa lain, sang istri berhak mendapatkan nasihat dari suaminya. Berhak mendapatkan dorongan apabila dia melakukan kebaikan dan larangan apabila dia melakukan kemaksiatan. Dan inilah tujuan daripada nikah itu sendiri. Jadi nikah tersebut disyariatkan oleh Allah dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka di saat seorang istri berbuat dosa dan suami tidak menegurnya, maka pada hari kiamat nantinya suami akan berdiri di hadapan Allah, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya fulan, wahai hambaku, istrimu keluar dari rumah tidak berjilbab. Kenapa engkau membiarkannya? Kenapa engkau membiarkannya? Subhanallah. Ini ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak ini sangat besar, sangat berat. Karena yang dihadapi makhluk hidup, istri. Karena hak istri ini, kewajiban ini sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW di awal-awal pernikahan kata Rasulullah, pilih wanita yang baik agamanya. Karena dalam pernikahan terdapat kewajiban yang berat. Kata Rasulullah, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Maka seorang suami wajib menegur istrinya apabila dia berbuat dosa. Seorang suami wajib mengajak istrinya berbuat ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban suami. Kewajiban suami. Suami akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami akan dihukum dan disiksa kalau seandainya dia tidak menunaikan tugas ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Taha, kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Di sini perintah kepada suami. Suami yang diperintah di sini. Perintahkan keluargamu, istrimu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang malah memberimu rezeki.
Subhanallah, sebagian para mufassirin takjub dengan ini ayat. Apa sih hubungan antara mendirikan salat dengan pembahasan mengenai rezeki? Apa kaitan antara perintah kepada para suami untuk memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dengan kata Allah, kami yang berikan rezeki kepadamu? Di sana terdapat suatu hikmah yang besar, yaitu apabila seorang suami menjaga perintah ini, selalu mendirikan salat, selalu menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat, maka Allah akan jamin rezekinya. Allah akan jamin rezekinya. Allah akan buka pintu rezeki bagi dirinya. Maka pelajaran bagi kita ikhwan sekalian azakumullah, di saat rezeki kita sempit, maka perhatikanlah salat kita dan salat keluarga kita. Perhatikanlah salat kita dan salat keluarga kita. Hak yang kedua, hak istri yang kedua, kewajiban suami yang kedua, yaitu mengajarkan istri ilmu agama. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiat baiklah kepada para wanita, kepada istri-istri, dan wasiat yang terbaik itu mengajarkan mereka ilmu agama. Ajarkan istri bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengibadati Allah, bagaimana salat yang benar, bukan salat yang ikut-ikutan, bagaimana akidah yang benar. Karena seorang hamba tidak akan mungkin bisa mengibadati Allah dengan benar kecuali apabila ibadahnya ibadah yang benar. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah. Nah, di sini seorang suami berkewajiban mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Jikalau seandainya dia tidak mampu, maka dia mengusahakan mengantarkan istrinya ke majelis-majelis ilmu, memberikan fasilitas ilmu kepada istrinya. Ini adalah kewajiban seorang suami. Karena tidak akan mungkin bisa seorang istri baik kepada suaminya kecuali istri yang berilmu. Istri yang berilmu, tahu dia kewajibannya apa, tahu dia dosanya bagaimana. Apabila dia telah berilmu, telah faham, maka diharapkan dia bisa taat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya. Nah, seorang juga tidak akan mungkin bisa mendapatkan anak yang berilmu, anak yang saleh, kecuali apabila dia mulai dari dirinya, dari istrinya. Maka kalaulah seandainya, maaf kita usia nggak tahu, kalau seandainya seorang suami usianya nggak panjang, meninggal dunia, tapi dia telah menanamkan ilmu di dalam diri istrinya, maka insya Allah walaupun dia telah meninggal dunia, sang istri akan membina anaknya, membina dirinya pada ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena istri yang berilmu. Tapi kalau seandainya sang suami meninggalkan istri yang jahilah, istri yang bodoh dengan agama, meninggalkan istri yang tidak berilmu, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak akan berilmu. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, betapa banyak anak-anak saleh, betapa banyak anak-anak yang berilmu, para ulama-ulama yang berilmu, dia adalah hasil daripada didikan istri salihah, istri yang cinta pada ilmu. Perhatikan sejarah para imam. Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Ini hasil didikan ibunya, bukan hasil didikan bapak. Kenapa? Karena beliau yatim dari kecil. Sang suami wafat meninggalkan istri yang berilmu, cinta kepada ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam kita. Imam Bukhari sama, Imam Ahmad sama, Imam Al-A'mash, dan imam-imam yang lainnya, rata-rata mereka adalah hasil didikan dari istri salihah, istri yang cinta kepada ilmu. Maka kewajiban seorang suami menjadikan istri berilmu dan cinta kepada ilmu. Yang ketiga, hak istri yang ketiga
yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami, yaitu seorang istri berhak mendapatkan muamalah yang baik dari suaminya. Sang suami bergaul dengan istrinya dengan akhlak yang mulia. Ini kewajiban sang suami. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Orang yang paling baik terhadap istrinya, dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Karena istri adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak seorang suami. Istri adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia sang suami. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang saya paling pantas berbuat baik kepadanya?" Kata Rasulullah, "Al-aqrab fal-aqrab." Yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Dan yang paling dekat bagi seseorang adalah istrinya. Istrinya. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi kita, Nabi yang mulia. Rasulullah SAW apabila beliau berada di luar rumah, beliau imam, beliau panglima perang, beliau menenteng senjata, membawa pedang, memimpin perang. Tapi begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah beliau, begitu lembutnya, begitu penyayangnya. Begitu beliau masuk ke dalam rumah beliau, begitu damai dan sejuknya. Makanya tatkala terangkan Rasulullah SAW, tatkala beliau masuk ke dalam rumahnya, apa yang pertama kali beliau lakukan? Yaitu yashusu fahu bisiwak. Beliau pertama kali masuk ke dalam rumah, yang pertama kali beliau lakukan yaitu menggosok giginya dengan kayu siwak. Para ulama bertanya, kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW tidak mau menyakiti istri beliau walaupun cuma dengan bau yang tidak enak. Allahu Akbar. Beliau tidak mau menyakiti istri beliau walaupun cuma dengan bau yang tidak enak. Makanya tatkala beliau masuk ke dalam rumah, pertama kali beliau gosok gigi. Beliau tidak mau istri beliau mencium bau yang tidak enak dari mulut beliau salawatullahi wasallam. Lihat bagaimana penyayangnya Nabi ini. Lihat bagaimana beliau memuliakan istri beliau. Karena beliau tahu di dalam memuliakan istri terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau masuk, beliau langsung gosok gigi. Berbeda dengan para suami. Begitu keluar rumah, minyak wangi, baju yang terbagus, begitu keringatan, begitu apa dalam rumah. Jadi seolah-olah istri tersebut adalah tempat mencium bau tidak enak dari dirinya. Begitu keluar rumah, dia begitu berusaha orang lain mencium bau enak dari dirinya. Ini terbalik ya ikhwan. Ini terbalik. Rasulullah SAW Nabi kita, suri tauladan kita. Beliau tidak masuk ke dalam rumah beliau kecuali dalam rumah beliau membahagiakan istri beliau. Dan Rasulullah SAW tidak keluar dari rumah beliau kecuali di dalam hati para istri telah terdapat gambaran bahwasanya sang suami benar-benar cinta kepadanya. Indah rumah tangga Rasulullah SAW. Indah sekali rumah tangga Rasulullah SAW. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Muslim rahimahullah taala, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu hari saya makan daging yang ada tulangnya, digigit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Aisyah menggigit, diserahkan kepada Rasulullah. Di saat usia Rasulullah di atas 50 tahun. Perhatikan, di saat usia di atas 50 tahun.
daging bekas gigitan Aisyah tersebut diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau gigit persis di tepat di tempat bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau melakukan karena syahwat? Tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ingin memberikan kepada Aisyah bagaimana lukisan cinta di dalam hatinya kepada sang istri. Beliau ingin memberikan kepada Aisyah bahwasanya beliau benar-benar cinta kepadanya. Beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan istrinya. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain masyhur, pada salah satu hari raya, di saat kaum Habasyah lagi bermain tombak di dalam masjid, atraksi tombak dalam masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Aisyah yang waktu itu masih kecil, "Ya Aisyah, engkau ingin melihat permainan tombak tersebut?" Kata Aisyah, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan Aisyah melihat dari belakang beliau. Rasulullah berdiri. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tersebut karena beliau tahu bahwasanya berdirinya beliau membahagiakan istri beliau adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu bahwasanya berdirinya beliau tersebut mendekatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan dan beliau berikan masing-masing istri beliau satu tunggangan. Ternyata tunggangan yang ditunggangi oleh istri beliau Sofiyah adalah tunggangan yang pelan jalannya, tertinggal di belakang. Kemudian Rasulullah menyusul kembali ke belakang dan beliau temukan istri beliau lagi menangis. Istri beliau lagi menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usap air mata istri beliau dengan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau berusia berapa? Di saat beliau berusia di atas 50 tahun. Adakah bapak-bapak di sini yang mengusap air mata istrinya? Bapak-bapak yang sudah berusia di atas 50 tahun? Masya Allah, seolah-olah kelembutan dalam rumah tangga itu cuma buat pengantin baru saja. Saya teringat ada salah satu ceramah seorang syekh cerita ada seorang pengantin, ada seorang wanita mengadu kepada seorang syekh, "Ya syekh, dahulu di saat saya menjalani bulan madu," ya istilahnya bulan madu ya. "Di saat saya menjalani bulan madu, saya dibawa oleh suami saya ke suatu hotel, sebuah hotel. Biasa, pengantin baru. Kemudian qadarullah, saya terjatuh, tergelincir dan jatuh di dalam kamar mandi. Sang suami pengantin baru pada saat tersebut segera menyusul istrinya dan dengan mesranya dia bantu istrinya untuk berdiri. Begitu sayangnya. Tapi ya Syekh, pada tahun depan, tahun depan Allah takdirkan saya nginap di hotel yang sama dan jatuh pada tempat yang sama. Tapi yang tidak sama apa? Tanggapan suami saya. Kalaulah dulu saya jatuh, dia malah membopong saya dengan penuh kasih sayang. Sekarang saya jatuh, dia malah menghardik saya. Gak lihat apa? Subhanallah. Apa bedanya? Bukankah istri yang dulu juga jatuh, dia juga yang jatuh pada saat sekarang? Mana kasih sayang? Telah hilang. Mana pergaulan yang baik dari seorang suami? Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, ini suatu hal yang
harus kita fahami bersama. Kemudian yang perlu kita mengetahui juga bahwasanya seorang suami tidak akan mungkin bisa menunaikan hak istrinya. Seorang suami tidak akan mungkin bisa membahagiakan keluarganya. Seorang suami tidak akan mungkin bisa menunaikan kewajibannya terhadap istrinya kecuali dengan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah segala sesuatu tersebut berdiri di atas keikhlasan karena Allah. Apabila istrinya berbuat salah, maka dia menegurnya karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berbuat kebaikan, harus karena Allah. Dia ajak istrinya kenakan busana muslimah karena dia adalah busana kemuliaan. Dia mengajak istrinya tersebut memang betul-betul dari dirinya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu dengan tetangga. Nanti apa kata tetangga? Bukan untuk pamor yang dia kejar, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nasihat apabila dia bermuara, bersumber dari keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita melihat kenapa nasihat-nasihat saya sering tidak didengar, kenapa nasihat-nasihat saya seolah tidak ada artinya, mungkin keikhlasan kita yang kurang. Mungkin keikhlasan kita yang kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Jikalau seandainya Allah mengetahui di dalam hatimu terdapat kebaikan, keikhlasan, maka Allah akan berikan kebaikan. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-71. Maka hendaklah setiap nasihat suami, hendaklah setiap teguran suami benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Istrinya disuruh sholat padahal bukan karena Allah, karena gak enak sama mertua, gak enak sama orang tua. Jangan, karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan-tujuan selain daripada Allah adalah kebinasaan. Yang kedua, suri tauladan dari suami. Ini harus setiap nasihat tersebut diiringi dengan suri tauladan dari suami. Karena seorang suami apabila dia mengajak istrinya dengan lisannya, sementara perbuatannya jauh dari apa yang dia ucapkan, maka sang istri tidak akan mau lagi mendengar nasihat-nasihat yang lain. Maka hendaklah nasihat tersebut diiringi dengan suri tauladan dari suami. Yang ketiga, hendaklah setiap nasihat tersebut dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Seorang istri seringkali dia tidak mau mendengarkan nasihat suami karena nasihat tersebut diucapkan dengan perkataan yang tidak baik. Diiringi dengan bentakan, diiringi dengan teriakan. Bagaimana sang istri mau patuh kepada suaminya? Bagaimana seorang istri mau manut kalau seandainya hati sang istri telah disakiti terlebih dahulu? Mungkinkah? Sangat jauh sekali. Ngajak istrinya sholat, iya bagus, tapi cara ngajaknya itu. Kalau cara mengajaknya dengan kasar, hati sang istri terluka terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia akan mau? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah selalu bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan salah seorang hamba daripada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut hamba yang berbuat baik kepada keluarganya. Ingatlah selalu ma'asyiral muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah kita, suri tauladan kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan rukuk dan sujud. Beliau juga mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan keluarga beliau. Inilah suri tauladan kita. Inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifatnya yang mulia untuk memberikan kepada kita keluarga yang menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang mengantarkan kita untuk bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. 94.4 FM. Selanjutnya saya buka pertanyaan, dan apabila ada yang bisa saya jawab, apa yang tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, mau tanya, apa hukumnya seorang istri bekerja di luar rumah, baik sebagai PNS atau swasta, mencari nafkah bagi keluarga sedang suaminya mengurus pekerjaan rumah tangga? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'd. Sebenarnya kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dia adalah kewajiban suami. Dia adalah kewajiban suami. Dan kewajiban inilah yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena yang menentukan kewajiban ini adalah pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Maka suami yang tidak mencari nafkah atau tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka dia adalah suami yang berdosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila fitrah ini dibalikkan, maka mesti tidak baiknya akan terjadi. Mesti tidak baiknya akan terjadi. Adapun kalau seandainya pertanyaan datang dalam bentuk bolehkah seorang istri bekerja di luar rumah, jawabannya boleh dengan syarat aman daripada fitnah, aman daripada dosa, tidak ada ikhtilat dengan laki-laki dan wanita, kemudian menutup auratnya dan fitnah-fitnah lainnya. Adapun seorang suami yang tidak bekerja, malah yang bekerja adalah istrinya, ini adalah suatu perbuatan yang menyelisihi fitrah manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang pemuda yang selama ini senantiasa bermaksiat, tidak sholat, berani pada orang tua. Jika sekarang saya bertaubat dan menikah, apakah kelak anak saya juga akan bermaksiat sebagaimana kelakuan saya dahulu? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan niat yang baik ini kepada hati penanya. Dan saya berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah awal daripada kebaikan. Apabila seorang hamba bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, maka taubat tersebut dimulai dengan niat, sebagaimana niatnya sang pemuda ini yang bertanya kepada saya. Perlu diketahui, seorang hamba apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah bertobat kepada Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguhnya dia telah bertobat kepada Rabb yang kasih sayangnya lebih luas daripada langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada seorang hamba berbuat dosa. Kemudian dalam hadis qudsi, seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia berkata, sungguhnya saya memiliki Rabb yang mengampunkan dosa. Dia yakin saya berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, dia menyesal dan dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya saya telah berbuat dosa dan saya yakin Engkau Maha mengampunkan dosa. Dia bertobat kepada Allah. Kemudian kata Allah, aku telah ampunkan buat hamba-Ku tersebut. Kemudian karena kelemahannya, dan manusia lemah, dia jatuh lagi dalam dosa. Kemudian dia bertobat lagi. Kemudian yang ketiga kali dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian
Dia bertobat lagi. Apa kata Allah? Qad ghafartu li'abdi falyaf'al ma syaa. Sungguh aku telah ampunkan dosa hamba-hambaku, maka lakukanlah apa yang dia mau. Maksud daripada hadis ini bukan dia boleh berbuat dosa seterusnya, tidak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa seorang hamba yang bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa seorang hamba yang bertobat kepadanya. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Sungguhnya Allah tidak bosan mengampunkan dosa seorang hamba, tidak bosan menerima taubat seorang hamba sampai hamba itu yang bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bosan menerima taubat seorang hamba sampai hamba tersebut bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama taubatnya bersumber dari hati yang tulus, Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan selama-lamanya. Akan tetapi ikhwan sekalian azakumullah, ingat, Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita dari diri kita sendiri. Allah tahu mana taubat yang benaran, mana taubat yang tidak. Mana orang-orang yang menyesal dengan benar dan mana yang bukan. Apabila seorang hamba telah benar-benar menyesal atas dosa-dosanya, atas maksiat-maksiatnya, atas durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya dan Allah akan ganti dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. Insyaallah dia tidak akan mendapatkan anak yang durhaka kepadanya apabila taubatnya benar-benar taubat yang benar, benar-benar taubat yang benar kepada Allah, taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada penanya saya sarankan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka insyaallah dia tidak akan mendapatkan kejahatan dari anak-anaknya kelak insyaallah taala. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum sahabat pesan yang kami hormati. Bagaimana jika suami menasihati istri untuk berbuat baik kepada mertua, tetapi tidak mau dengan alasan si istri sudah terlanjur sakit hati dengan sikap dari mertuanya? Pertama, tentu bagi suami tidak bosan menasihati istri dan sabar dalam menasihati istri. Mungkin istri berkata demikian karena mungkin pernah apa yang dikatakannya itu terjadi. Tapi kewajiban seorang suami selama hidupnya dia menuntun dan membimbing istrinya dan sabar. Nasihatkan sang istri untuk menyadari bahwasanya berbuat baik kepada orang tua suami sama dengan maknanya berbuat baik kepada suami. Sama maknanya dalam rangka berbakti kepada suami. Istri yang tidak mau, nasihati terus dan sabar dalam menasihati. Jangan sekali-kali kita mengatakan, wah, kesabaran kan ada batasnya, saya sudah sampai kepada puncak kesabaran. Jangan. Sabar memang ada batasnya, tapi jangan salah menentukan batas kesabaran. Apa batas kesabaran? Ya, batas kesabaran adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ini batas kesabaran. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya 950 tahun. Sabar beliau. Apakah sabar kita sudah sampai sebagaimana sabarnya Nabi Nuh? Apakah sabar kita sudah sampai sebatas sabarnya Nabi Ibrahim? Apakah sabar kita sudah sampai sebatas sabarnya Nabi Muhammad? Belum. Maka jangan kita katakan sabar ada batasnya. Sabar saya belum sampai kepada batasnya. Sabar dalam menasihati istri. Nasihati terus. Bisa jadi saat sekarang ini dia adalah istri yang tidak mau berbakti kepada orang tua kita, tapi dengan kesabaran kita Allah akan ganjari nanti insyaallah dia menjadi istri yang paling berbakti kepada mertuanya. Kemudian selanjutnya doakan dan doa adalah kekuatan seorang mukmin. Doakan sang istri mau rujuk dari kesalahannya. Doakan sang istri menjadi istri salihah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu yang mustajab dan berdoa, ya Allah, berikan kesadaran pada istri saya.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan seorang hamba yang benar-benar mengadu kepadanya. Wallahu taala. Ustaz, apakah akhlak yang mulia itu dibutuhkan latihan? Bagaimana caranya agar kita bisa punya akhlak yang mulia dan bisa istiqomah dengan akhlak yang mulia itu? Ya, akhlak yang mulia butuh dilatih. Kata Rasulullah SAW, al-hilmu bit-tahallum. Kelembutan, kesantunan dengan dibuat sedemikian rupa agar kita bisa lembut, kita bisa santun. Tatkala ada beberapa orang sahabat menempuh perjalanan jauh ke kota Madinah, hendak menemui Rasulullah SAW. Begitu mereka sampai di Masjid Nabawi di kota Madinah, maka kafilah tersebut langsung turun dengan baju yang masih kotor, dengan pakaian yang masih kotor, dengan keringat. Mereka langsung masuk ke dalam Masjid Nabawi, duduk mendengar majelis Nabi. Kelihatan mereka adalah orang yang semangat. Akan tetapi ada seorang sahabat yang bernama Asyaj. Beliau tidak. Beliau mandi terlebih dahulu, beliau bersihkan pakaian beliau terlebih dahulu, beliau pakai wangi-wangian terlebih dahulu, kemudian duduk di majlis Nabi dan bertanya kepada Nabi. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Sang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dua sifat tersebut memang bawaan, dalam bahasa kitanya, memang pemberian Allah dari saya diciptakan, atau sifat hasil usaha saya? Nah, di sini sang sahabat tersebut berkata demikian kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menyalahinya. Di sana terdapat suatu pelajaran bahwasanya sifat-sifat yang mulia tersebut ada dua macam. Ada yang memang dia bawaan. Maksud bawaan tersebut memang di saat seseorang dilahirkan dia memiliki sifat tersebut. Sifat ada sebagian orang semenjak dia lahir dia memiliki sifat berani. Dia memiliki sifat dermawan karena orang tuanya dermawan. Dia memiliki sifat jujur karena orang tuanya jujur. Semenjak dia lahir, dia jujur. Ada orang yang di saat dia lahir dia suka berdusta, berbohong, tapi dia selalu bermujahadah, selalu berjuang agar sifat bohong tersebut hilang dari dirinya. Jadi akhlak yang mulia harus dengan mujahadah. Harus dengan mujahadah, harus kita berjuang untuk mendapatkannya. Di samping kita berdoa kepada Allah diberikan akhlak yang mulia. Wallahu taala. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya agar anak tidak futur dalam menuntut ilmu? Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. La haula wala quwwata illa billah. Menuntut ilmu adalah kemuliaan yang Allah tidak akan berikan kecuali kepada hamba yang dicintainya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, maka Allah jadikan orang tersebut berilmu dengan agama. Seorang apabila ingin dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, maka Allah jadikan seorang hamba tersebut orang yang berilmu, menjadi penuntut ilmu, sehingga dia menjadi seorang yang berilmu. Agar tidak futur, tidak keluar dari rel seorang penuntut ilmu, di sana dibutuhkan beberapa hal, dan yang terpenting diantaranya itu keikhlasan. Keikhlasan dia adalah kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Bisa jadi ikhwan rasa malas di saat kita hendak menuntut ilmu, rasa berat di saat kita hendak berangkat menuntut ilmu, bisa jadi itu disebabkan karena kurangnya keikhlasan kita. Kurangnya keikhlasan kita, sehingga Allah timpakan kepada kita penyakit malas. Sungguh apabila seorang ikhlas dalam menuntut ilmu, benar-benar hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dia daripada rintangan-rintangan di dalam menuntut ilmu. Allah jauhkan dia dari segala kejelekan dan kekejian. Bukankah Allah telah berfirman, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Dalam riwayat yang lain, "Innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami jauhkan dari beliau, itu dari Nabi Yusuf. Ayat ini dalam surat Yusuf. Bukankah kami telah demikianlah kami telah jauhkan beliau Nabi Yusuf dari kejelekan
dan kekejian. Sungguhnya beliau termasuk daripada hamba-hamba kami yang telah diberikan keikhlasan. Ikhlas adalah kunci keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Kemudian agar kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, itu dengan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kemudian cara agar kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu itu dengan bertobat kepada Allah. Bertobat. Kenapa ya ikhwan? Karena bisa jadi mungkin pada suatu hari kita pernah menzalimi seorang hamba daripada hamba Allah. Lalu hamba Allah tersebut mengangkat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah timpakan hukuman dosa tersebut di saat kita menuntut ilmu, sehingga Allah timpakan kepada kita musibah keluar dari rel menuntut ilmu. Bisa jadi karena doa seorang yang pernah kita zalimi. Al-Imam salah seorang imam bercerita, dan ini erat kaitannya dengan pentingnya bertobat, memperbanyak tobat dan istighfar dalam menuntut ilmu agar kita bisa istiqamah. Seorang penuntut ilmu, dalam kitab Madarijus Salikin, seorang penuntut ilmu yang rajin menuntut ilmu, sehingga pada suatu hari dia terkena fitnah. Fitnah yang menimpanya yaitu dia melihat kepada wajah seorang anak kecil laki-laki dengan syahwat, dan dia laki-laki juga. Ini kelainan. Ini dalam bahasa para ulama fitnatul amrad. Melihat kepada wajah seorang anak kecil dengan syahwat. Anak kecil itu juga laki-laki. Itu adalah musibah, dan ini adalah maksiat. Ditegur oleh syekhnya, oleh gurunya, kenapa engkau melihat kepada anak kecil tersebut? Bukankah ini dosa? Tatapanmu adalah tatapan syahwat. Sungguh engkau akan melihat akibat daripada dosamu ini, walaupun bukan dalam waktu yang dekat. Allah akan menghukumi, suatu saat engkau akan mendapatkan hukuman daripada dosamu ini. Apa kata beliau? Saya tunggu hukuman dosa tersebut. Dia tidak bertobat kepada Allah. Saya tunggu hukuman dosa tersebut. Sehingga berjalanlah 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Dan saya adalah orang yang hafal Al-Quran. Suatu malam saya tidur di malam hari, begitu saya bangun, saya temukan hilang hafalan Quran saya. Subhanallah. Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Maka apabila kita berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Allah mampu menghukum kita dengan hukuman yang tidak pernah kita menduga sebelumnya. Allah mampu menghukum kita dengan hukuman yang tidak pernah Allah timpakan kepada seorang pun sebelum kita. Maka kalau seandainya kita tidak bertobat kepada Allah, maka kita khawatir itu adalah dosa yang bisa menghalangi kita untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Memang dalam potongan hadis tersebut dan riwayat Bukhari dan riwayat Muslim terdapat lafaz wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, dan Rabb mereka bertanya kepada mereka, itu kepada para malaikat, dan dia Allah lebih tahu tentang mereka. Di dalam lafaz hadis tersebut Rasulullah mengatakan Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah lebih tahu. Gitu. Jadi maksud daripada keterangan Rasulullah telah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya dengan hikmah-hikmah yang lain yang sangat banyak sekali, yang kebanyakannya kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi di antara hikmah pertanyaan Allah tersebut karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Kenapa mereka duduk?"
Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takutkan, agar orang yang membaca ini hadis tersentuh hatinya. Ya Allah, saya datang ke majelis ini, kalau niat saya benar mengharapkan surga Allah, takut daripada neraka Allah, saya akan dapat fadilah yang besar ini. Tapi kalau niat saya datang ke majelis ini bukan karena demikian, saya tidak dapat fadilah yang besar ini. Jadi hal tersebut ada hikmahnya. Dan apa yang terjadi di atas dunia ini ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa enggak muslim semua? Kan Allah mampu menciptakan semua manusia ini muslim. Ya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Jadi begitu juga dengan yang ada dalam hadis tersebut. Rasulullah telah terangkan di awal, kata Rasulullah, wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Dan mereka bertanya kepada mereka dan beliau lebih tahu tentang mereka. Jadi Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memperlihatkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita baca pertanyaan selanjutnya. Ustaz yang dirahmati Allah, Rasulullah nanti berbangga dengan umatnya dengan banyaknya keturunannya pada hari kiamat. Apa boleh jika seseorang telah punya anak yang masuk dalam kategori banyak, misalnya 6 atau 7 atau 8, kemudian dia mencukupkan dengan jumlah anaknya tersebut. Jazakallahu khairan katsiran. Bismillah, alhamdulillah. Tentunya di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat beliau pada hari kiamat. Kata Rasulullah, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Demikian lafaz hadisnya. Sungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian, yaitu umatku, umat Rasulullah SAW pada hari kiamat nantinya. Di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW cinta dengan umatnya yang banyak anaknya. Bukankah Rasulullah ajarkan umat ini di saat dia mau nikah, pilih istri yang wadud atau walud, yang penyayang dan banyak anak. Sebagian penerjemah diartikan subur. Timbul pertanyaan, gimana kita tahu wanita ini subur atau tidak? Lihat dari bibinya. Lihat dari bibinya, saudari dari ibunya. Demikian para ulama menerangkan dalam kitab-kitab hadis. Kesimpulan, banyak anak merupakan suatu hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menerangkan ciri-ciri wanita penghuni surga. Di antaranya wanita yang banyak anak. Maka seorang suami dan istri, selagi dia bisa banyak anaknya, perbanyak anaknya, selama tidak menimbulkan mudarat tentunya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, cara menjauhi riba di saat kebutuhan hidup yang semakin besar. Bagaimana Ustaz? Cara menjauhi riba di saat kebutuhan hidup semakin besar dan mendesak. Cara menjauhi riba. Cara menjauhi riba di saat kebutuhan hidup makin besar dan mendesak, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalaulah seandainya di dalam hati seorang hamba dia berniat bertakwa kepada Allah, saya akan jauhi riba ini, saya akan jauhi riba ini, maka Allah mesti akan berikan jalan keluar bagi dirinya sehingga dia benar-benar jauh daripada riba tersebut. Maka jawabannya gampang, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidaklah ada guna harta kalau seandainya Allah murka kepada kita. Allah tidak akan mensia-siakan seorang hamba yang bertakwa kepadanya. Allah mesti akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah berikan kepadanya jalan keluar di saat dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada jalan keluar. Mungkin pada saat tersebut iman kita lagi diuji. Percaya atau tidak dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Mesti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Allah mesti akan berikan jalan keluar, mesti. Maka jangan takut meninggalkan riba. Allah akan menolong kita dari atas tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba yang bertakwa kepadanya.
Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Ustaz Abu Salma yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan sholat istri kita? Lebih afdal berjamaah di masjid sehingga bisa tepat waktu atau sholat di rumah-rumah kita? Jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang jelas, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Kata Rasulullah, jangan halangi hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Boleh bagi mereka datang ke masjid, tentunya dengan aman daripada fitnah. Akan tetapi kata Rasulullah, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik. Itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat di sisi beliau ada Masjid Nabawi. Masjid yang 1 kali salat di sana lebih afdal daripada salat 1000 kali di masjid lainnya. Akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Boleh bagi seorang wanita salat di masjid, akan tetapi salat di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tentunya seorang wanita dengan tetap menjaga kekhusyukannya, dengan tetap menjaga waktunya, dengan tetap menjaga wudunya, dan menjaga salatnya sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap perbuatan dan perkataan kita, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah nantinya insyaallah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang dosos kawan Komas Kawan FM, Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi.